Wabarakatuh. Nama saya Bianca Lorenza. Saya akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu siklus persediaan, penggunaan, dan pembayaran utang usaha. Berikut adalah tugasnya, dapat dilihat pada buku 1 halaman 95. Langsung ke internal control questionnaire. Di sini ada penyimpanan dan pengawasan fisik, yaitu pada nomor 1 sampai dengan nomor 8 itu diberi checklist di kolom ya, namun pada nomor 8 diberi checklist di TR atau tidak relevan karena memakai sistem periodik. Untuk selanjutnya stock of name sampai sistem pembiayaan juga di checklist pada kolom ya, tapi pada sistem pembiayaan nomor 15 di nomor E dan F di checklist di kolom T. Lalu untuk order pembelian juga di checklist pada kolom ya, dan 1.3 di checklist pada kolom T. Untuk penerimaan barang dari nomor 6 sampai dengan nomor 10 di checklist pada kolom ya. Faktor pembelian juga di checklist pada kolom ya di nomor 13. Di nomor 11 dan 12 di checklist pada kolom TR atau tidak relevan. Pembelian-pembelian khusus dan informasi umum di checklist pada kolom TR dan T. Utang di checklist pada kolom ya. Selanjutnya ada prosedur audit untuk pengujian ketaatan dan kewajaran pada siklus persediaan dan utang usaha. Pemeriksaan sampel bukti persediaan didapat dari bukti pembelian seperti pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang. Utang usaha didapat dari bukti pengeluaran bank. Sampel diambil dengan memeriksa beberapa bukti pembelian setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama pada bulan yang memiliki tingkat pembelian yang tinggi. Di sini ada 5 transaksi pembelian sebelum dan sesudah tanggal 31 Desember 2018 untuk keperluan uji pisah batas. Dapat dilihat di buku 1 halaman 94. Di sini ada pada tanggal 1 Januari, sewaktu klien melakukan persediaan fisik persediaan, Anda juga ikut hadir dalam perhitungan fisik tersebut. Di sini ada hasil perhitungan fisik persediaan PT Sugus, disajikan sebagai berikut. Lalu ada prosedur audit di sini untuk FF1 itu karena untuk meyakinkan nilai persediaannya kita bisa melihatnya pada kertas kerja perhitungan fisik persediaan. Untuk poin-poin selanjutnya diberikan tanda checklist karena sesuai dengan prosedur. Lalu untuk 2 dan 5 itu diberi indeks F karena kode indeks F merupakan persediaan. Lalu untuk ARP 1.3 itu terdapat di kertas kerja prosedur penelaahan analitis neraca, ada di modul 1 buku 2 halaman 7 yang dibuat oleh Lita, yang dibuat oleh Wijaya. Lalu untuk TOC3 itu dapat dilihat di kertas kerja uji transaksi pembelian buku 2 halaman 59. Ini prosedur audit dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 bulan 12 2018. Lalu ini ada prosedur audit utang usaha MM1.1 itu bisa dilihat di buku 2 halaman 60 sampai 62. Lalu untuk kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo pada siklus persediaan dan utang usaha. Di sini ada 9 FF1 sampai dengan MM1.2. Untuk instruksi dapat dilihat di buku 1 halaman 91. Lalu di sini ada schedule persediaan. Schedule persediaan itu penyesuaian persediaan barang jadi di kredit sebesar 47.730.000, penyesuaian persediaan barang dalam proses di debit 15 juta, penyesuaian persediaan bahan baku di debit 8 juta dan di kredit 1.350.000, penyesuaian persediaan bahan penolong di kredit 11 juta. Lalu jurnal koreksi berdasarkan instruksi selisih perhitungan fisik persediaan dapat dilihat di slide 21. Ini schedule persediaan. Lalu
Schedule persediaan barang jadi, ini penyesuaian di kredit 31.820.000 berasal dari instruksi nomor 4. Jumlah barang dikali harga unit. Dan Rukofin SP 1000 penyesuaiannya 15.910.000 itu berasal dari instruksi nomor 5. Harga per unit dapat dilihat pada buku 1 halaman 90 di tabel barang jadi. Lalu schedule persediaan dalam proses itu penyesuaian 15 juta di debit berasal dari instruksi nomor 6, dapat dilihat pada buku 1 halaman 90 di tabel barang dalam proses. Lalu untuk schedule persediaan bahan baku, penyesuaian pada polivinil di kredit sebesar 1.350.000. Itu berasal dari instruksi nomor 1. Jumlah barang dikali harga unit. Dan dari penyesuaian PS itu 8 juta. Berasal dari instruksi nomor 2. Harga per unit dapat dilihat pada buku 1 halaman 89 di tabel bahan baku. Lalu untuk schedule persediaan bahan penolong itu penyesuaian di karton box sebesar 11 juta di kredit. Berasal dari instruksi nomor 3, harga per unit dapat dilihat pada buku 1 halaman 89 di tabel bahan penolong. Lalu untuk schedule perhitungan fisik persediaan. Ini ada perbedaan sebesar minus 90 karena bahan baku dicuri. Lalu untuk PS itu 500 karena belum terima faktur pajak. Untuk karton box sebesar minus 10.000, bahan terendam banjir, Rukofin SP 500 itu perbedaannya minus 2.000 karena barang telah dikonsinyasi. Rukofin SP 1000 perbedaannya minus 1.000 karena barang sampel digunakan untuk promosi. Selanjutnya, pengisian indeks TOC3 ini berdasarkan tabel uji pisah batas transaksi pembelian. Dapat dilihat di buku 1 halaman 94. Di sini ada kesalahan catat dengan total harga sebesar 22 juta. Namun sudah dicatat pada PT Delta sebesar 20 juta. Di sini ada schedule utang usaha. PT Berkat penyesuaian 990.000, PT Delta 8.800.000 di kredit, dan PT Elang 2 juta yang dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 bulan 12 2018. Di sini ada schedule utang usaha yang jurnal koreksi yang dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 bulan 12 2018 dan diperiksa pada tanggal 14 bulan 1 2019. Lalu ada schedule daftar konfirmasi dan persediaan setelah tanggal neraca. Di sini PT Berkas hasil konfirmasinya yaitu RD atau tidak cocok. Perbedaannya 960.000. Lalu PT Berkat ada utang usaha yang udah dibayar. Lalu pada PT Delta perbedaannya 8.800.000. Ada jumlah yang lebih besar. Lalu pada pengeluaran setelah tanggal neracanya itu sebesar 30.800.000. Dan PT Elang hasil konfirmasi RD yaitu perbedaannya 2 juta. Ada giro yang jatuh tempo sehingga pengeluaran setelah tanggal neraca itu 35 juta. Di sini ada schedule ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Saldo menurut konfirmasi itu 711.559.100 rupiah berasal dari jumlah hasil konfirmasi CB. Di sini 567.367.000 berasal dari jumlah hasil konfirmasi RD dan 9.810 berasal dari jumlah pendapatan lihat pada indeks MM1.1. Di sini ada schedule beban pokok penjualan, lalu schedule uji pisah batas pembelian. Di sini pada PT Delta dan PT Elang belum dicatat dan PT Gaya dan PT Hero juga belum dicatat. PT Fitria dan PT Indah dicatat pada tanggal 31 bulan 12 2018. Lalu di sini ada kertas kerja neraca